Laksamana yang diutus oleh Kaisar Ming waktu itu, dinasti Ming, yang menjelajah ke seluruh Nusantara, ya, khususnya kita di ini, bahkan seluruh dunia. Iya. Cheng Ho ini Muslim sejak dulu. Orang tuanya aja sudah Muslim jauh sebelumnya. Dan kita tahu sebenarnya Muslim di Tiongkok itu lebih duluan dari Indonesia. Jadi selain masjid, memang utamanya masjid, berpusat di masjid. Karena kita tahu di zaman Rasulullah SAW juga pusat peradaban Islam, dakwah Islam dan sebagainya itu di masjid. Halo sahabat Uki, bagaimana kabarnya hari ini? Saya berharap semua dalam keadaan sehat, bugar, dan tentu jangan lupa bahagia. Sahabat Uki, tahun 1405 Masehi, Indonesia kedatangan seorang panglima bernama Panglima Cheng Ho. Ketika itu yang berkuasa adalah dinasti Ming, dinasti keempat di Cina. Laksamana Cheng Ho ke Indonesia pada awalnya di Sumatera Barat, kemudian keliling sampai ke seluruh Nusantara sambil menyebarkan agama Islam. Dan hari ini saya sedang bersama dengan Ketua Pembina Yayasan Haji Muhammad Cheng Ho Sulawesi Selatan. Kita tahu bahwa Yayasan Muhammad Cheng Ho Sulawesi Selatan ini sudah mempunyai 2 masjid di Makassar dan 1 di Goa. Dan sahabat Uki, ini bersama dengan Ketua Yayasan Bapak Dr. Andes Soleman Gossalam MSI. Sehari-hari beliau adalah dosen di Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan Universitas Hasanuddin. Dan kita juga tahu bahwa beliau adalah mantan Ketua Persatuan Islam Tionghoa Indonesia atau PITI Makassar dan Sulawesi Selatan. Bapak Dr. Andes Gossalam, mungkin bisa diceritakan Pak Soleman, mengapa yayasan ini bisa berdiri begitu? Iya, jadi waktu itu saya ketua PITI, ya, ketua PITI Sulsel, sebelumnya Makassar, 2 periode, kemudian Sulsel. Nah, sementara ketua PITI Sulsel, kami dengan teman-teman punya inisiatif untuk kita membangun masjid, sebuah masjid. Yang kemudian kita bersama PITI yang lain, terutama ini terinspirasi di PITI di Cheng Ho di Surabaya. Di Surabaya itu pertama kali beliau membangun Masjid Cheng Ho. Jadi kami lihat gimana arsiteknya, ya, yang Cheng Ho yang di Surabaya, termasuk yang di Tiongkok, di Tiongkok. Jadi kita ingin supaya PITI atau orang mualaf Tionghoa, ya, beserta dengan para Muslim yang lain, termasuk yang Tionghoa yang belum Muslim, ada wadah untuk bersama-sama berbagi, ya, bersama-sama kita konsultasi, bersilaturahim, berbaur, ya, dalam sebuah tempat ya namanya masjid. Masjid ini ya kita ingin namanya Masjid Muhammad Cheng Ho. Muhammad Cheng Ho, dan itu adalah seorang tadi yang sudah dikatakan adalah Laksamana yang diutus oleh Kaisar Ming waktu itu, dinasti Ming, ya, yang menjelajah ke seluruh Nusantara, ya, khususnya kita di ini, bahkan seluruh dunia. Iya, itu dengan kapalnya yang luar biasa banyaknya. Lebih 200 kapal. Iya. Nah, dengan awaknya beberapa, dan khususnya di Indonesia ini, Sumatera, Jawa terutama, sampai ke Sulawesi juga, ya, beberapa tempat itu mereka turun, dan bahkan ada yang kawin-mawin di situ dengan penduduk setempat. Nah, sampai di situ bergaul dengan misi perdamaian, ya, dengan Islamnya juga. Dan
Cheng Ho ini Muslim sejak dulu. Orang tuanya aja sudah Muslim jauh sebelumnya. Dan kita tahu sebenarnya Muslim di Tiongkok itu lebih duluan dari Indonesia. Makanya ada sebagian buku justru menyatakan Cheng Ho ini membawa Islam lebih duluan daripada Persia atau Gujarat itu. Tapi itu ya yang jelas abad ke-14 beliau datang ke sini. Nah, kita ingin punya wadah itu, dan kemudian tentu karena supaya ada wadah yang lebih menampung kita punya gerak dengan badan hukum, maka kita bentuk sebuah yayasan. Jadi selain PT sebagai organisasi, kita bentuk yayasan. Yayasan ini berbadan hukum tersendiri. Jadi kita beri nama Yayasan Haji Muhammad Cheng Ho Sulsel. Waktu itu saya masih diminta juga jadi ketua pengurus yayasan, sebagai pendiri. Teman-teman yang lain juga ada. Akhirnya alhamdulillah pada itu tahun 2010 ya terbentuk yayasan. 2011 tepatnya tanggal 11 bulan 11 2011 jam 11 11 semua ini. Itu kita meletakkan batu pertama ini masjidnya di masjid betul ini di masjid Cheng Ho ini. Alhamdulillah. Hertasning ya, Tung Abdul Razak Kabupaten Goa. Itu kita letakkan, dan di situ ada doa juga ya. Ada Prof Halide, beliau ada Pak. Alhamdulillah, termasuk Wakil Bupati Goa waktu itu. Itu kita letak ke batu pertama. Tadi dan memilih tanggal 11 itu kenapa itu? 11. Kebetulan aja sebenarnya. Tapi bagus juga karena 11 bulan 11 kan sudah 4 sampai 4 kali itu. 1 dan 8. Akhirnya kan 8 tiang, dan ciri khas dari Masjid Cheng Ho itu adalah segi 8. Pakwa, istilahnya pakwa. 8 segi. 8 segi. 8 persegi. Itulah kayak sarang laba-laba. Yang kita juga di Masjid Al-Markas ada kan gitu ya, segi 8 itu. Terus ide membentuk masjidnya kan yayasan ini ada memang hanya untuk membentuk masjid atau ada yang lain, pendidikan? Jadi selain masjid, memang utamanya masjid, berpusat di masjid. Karena kita tahu di zaman Rasulullah SAW juga pusat peradaban Islam, dakwah Islam dan sebagainya itu di masjid. Dan ini sangat luar biasa dengan masjid. Kita bertemu seluruh umat Islam ya setiap hari 5 kali ya, sehari semalam. Nah, tapi di situ kami juga bangun sekolah Islam terpadu ya, Cheng Ho. Insya Allah tahun 2023 ini kita mulai menerima siswa ya, sekolah Islam terpadu kerjasama dengan Al Biruni Mandiri. Al Biruni. Itu tingkat SMP. Jadi kita tidak dari TK atau SD tapi langsung SMP, karena kalau TK SD biasanya cukup banyak lah sekolah Islam terpadunya, maka kita bentuk yang SMP-nya lanjutannya. Insya Allah lanjut lagi ke SMA-nya juga. Cuma awal ini tetap dari SMP dulu. Insya Allah. Samping itu alhamdulillah ada juga kantin syariah Cheng Ho. Kantin syariah. Ya. Itu ya, walaupun itu masih pribadi tapi panitia lah yang punya, panitia pembangunan, ketuanya Haji Suhardi beliau punya. Di situ juga ada wisma di lantai 2 untuk yang mau nginap ya, mungkin dari mana dia di situ bisa. Di kompleks di depan itu ya, kompleks masjid ya, kompleks. Membangun masjid kan tidak mudah ya. Butuh biaya yang besar. Itu bagaimana awalnya bisa sampai terkumpul dananya seperti itu? Jadi awalnya dari alhamdulillah ada yang ingin mewakafkan tanahnya 300 meter ya waktu itu. Oh, ini 300 meter ini? Ya, awalnya bukan. Awalnya 300 meter itu dari Haji Haris, ya, orang Tionghoa juga. Ya kita sambut dan kita tambah beli. Sekarang sudah 3.600 sekian meter ya. Oh, lebih luas lagi. Perluas. Dan ada kita siapkan fasung jalan sampai ke belakang itu semua
ya waktu itu. Nah untuk ini tentu punya biaya yang luar biasa dan kita swadaya. Ya, swadaya dari Muslim Tionghoa, ya termasuk Muslim yang lain, ya teman-teman bahkan se-Indonesia, se-Indonesia dari Surabaya, dari Jakarta, mana-mana, ya. Termasuk yang Tionghoa non Muslim juga ikut non-Muslim juga ikut menyumbang, ya alhamdulillah dengan yayasan, dan kita sudah banyak juga kegiatan-kegiatan ya di situ. Itu habis berapa itu Pak? 2 miliaran ya. 2 miliaran ya. Itu masjidnya aja. Ya, masjidnya. Sekarang untuk pendidikan ya sudah hampir 1 miliar 1 ya. miliar. Itu kan cukup luas. Sudah sampai 3.000 ya? Iya. Itu selain nanti ada sekolah, ada wisma juga di atas, ada masjid. Ada perencanaan apa lagi yang akan dilakukan? Saung Cengho. Saung. Saung ya. Yang terbuka, di area terbuka. Untuk makan-makan. Makan-makan apa kita ini. Bahkan ada yang usulkan, tapi ini mungkin masih jauh ke depan ya. Hotel. Hotel syariah. Hotel syariah. Di belakang situ pas ya. Dengan dekat masjid juga, bernuansa syariah, halal, halal apalah gitu ya. Tapi itu kan yang Islami lah. Ya Islami, insya Allah. Kalau dengan hotel kan bisa kerjasama dengan banyak pemilik hotel di Jakarta yang syariah juga. Syariah juga. Kayak apa Sofian, Hotel Sofian. Ya. Di Bandung juga. Di Bandung ada. Jadi selain di Goa ini ada juga di Bantaeng ya? Iya, di Bantaeng. Di Bantaeng juga ada ya? Di Bantaeng kita sementara masih bangun. Iya, sementara dibangun. Tapi sudah bisa dipakai, sudah lantai 2. Sudah lantai 2. Lantai 3 lagi mau di yayasan ini juga, dan itu lebih banyak dibantu oleh masyarakat di Bantaeng sana atau dari sini dananya? Jadi itu wakaf dari Haji Joni Ahmad Densitaba ya. Jadi, beliau mualaf Tionghoa juga dari Bantaeng. Jadi tanahnya, dan itu awalnya dia sudah ada pondasi, ada pondasi. Nah, kita lanjutkan. Beliau datang ke Yayasan Cengho untuk bagaimana mewakafkan masuk ke dalam yayasan kita, Yayasan Cengho ini. Alhamdulillah kita bantu bangun, buka donasi, dan itu donasinya dari mana-mana. Ya, dari mana-mana, se-Sulsel dan Indonesia bahkan ya. Dan walaupun ya dari masyarakat Bantaeng juga banyak, terutama yang pewakaf ini. Iya. Alhamdulillah di lantai 2 udah dipakai, udah keramik bagus ya. Sudah enak ya. Sudah dipakai untuk sholat. Walaupun tahun lalu itu masih darurat di lantai 1. Tapi udah dipakai Ramadan. Insya Allah Ramadan tahun ini lebih ramai lagi ya, insya Allah. Pak Sulaiman, ini kan Masjid Cengho. Saya biasa berkeliling ke beberapa daerah juga ada Masjid Cengho. Itu bagaimana hubungan antara masjid yang ada di provinsi lain dengan yang ada di tapi sama-sama Cengho gitu. Sama-sama Cengho. Bagaimana ceritanya? Sebenarnya hubungannya nggak ada secara langsung. Tapi dia adalah hubungan dalam Persatuan Islam Tionghoa. PT. PT. Bahkan sekarang ada namanya Persaudaraan Islam Tionghoa juga. Yang anaknya Prof Hembing, Ipong ya, Pak Ipong Hembing ya. Itu kita mewadahi dan ingin ada, memang apa ya, kita ingin nama Cengho itu yang, dan ini di hati orang Tionghoa, bukan hanya Muslim. Itu bagus. Beliau diterima dengan baik, bahkan yang non Muslim juga menerima, bahkan Cengho atau Sampokong atau apa, sampai ya diagungkan lah gitu. Apa tadi? Sampokong ada itu kan nama Cengho juga sebenarnya, tapi nama lainnya yang orang Tionghoa yang non Muslim yang memberikan nama Sampokong ya. Tapi orangnya satu. Ya. Kalau yayasannya sendiri ini berapa orang ada di dalam Pak ini di yayasan? Yayasan yang di awal itu pendiri kami hanya 5 ya. Saya pendiri ada 2-3 sendiri, kemudian tambah 4 jadi 5 orang. Yang penting ada ketua, sekretaris, bendahara, wakil, yang lainnya ada bidang. Sekarang kita sudah ada beberapa bidang. Kalau totalnya sekitar 25 orang pengurus yayasan, khusus yayasan. Ada juga pengurus takmir, jadi takmir Masjid Cengho-nya sendiri.
Sementara ini insya Allah sekolah kita lagi benahi untuk strukturnya. Ada enggak kerjasama dengan di luar Sulawesi Selatan? Belum. Dengan provinsi lain, dengan... Yang ada baru sebenarnya secara tidak langsung, jadi pengurus-pengurus, dan secara organisasi, tapi itu dengan yang Surabaya. Kalau dengan di Cina langsung ada enggak kontak? Di China langsung enggak ada juga. Ya. Oke, Pak Sulaiman, kita coba bicara sedikit soal pusatnya ini dari yayasan tadi, yaitu Persatuan Islam Tionghoa Indonesia. Kita tahu bahwa Pak Sulaiman adalah mantan ketua dulu. Iya. Bagaimana cerita awalnya nih PT ini? Oh ya, PT ya. PT setahu saya dibentuk tahun 1963 atau 65 ya. Udah lama. Udah lama banget. Cuman namanya memang apa ya? PIT dulu, Persatuan Islam Tionghoa saja ya. Iya. Terus ada Persatuan Islam Tionghoa Indonesia, sempat juga berubah jadi Pembina Iman Tauhid Islam. Karena waktu itu di era Pak Soeharto itu dilarang pakai nama Tionghoa, kursus-kursus Tionghoa tidak dikurangi, sehingga tetap saja singkatannya PT, cuma jadi Pembina Iman Tauhid Islam, PT juga. Kita ada juga namanya Yayasan Haji Karim Oi, YHKO, itu juga dari Tionghoa, tapi semua sebenarnya bergabung ke PT-nya. Ya. Itu Yayasan Haji Karim Oi yang Yusuf Hamka. Ya, setelah beliau itu kan keturunannya. Termasuk ada Yayasan Lause itu ya, bangun masjid. Tapi beliau lebih fokus ke masjid. Ya. Di Jakarta ada juga. Anggotanya kalau PT itu ada berapa banyak di Sulawesi Selatan? Sulawesi Selatan ada 1.000 lebih yang terdaftar ya, yang diketahui. Kalau Makassar 400-an lah. 400-an. Kegiatan mereka lebih banyak apa Pak? Berdagang atau lebih banyak apa ini? Iya, kebanyakan berdagang. Berdagang, ada juga yang developer ya, ada juga yang mereka seperti pendidikan ya kalau saya. Iya betul. Jadi macam-macam juga. Lebih banyak usaha sih. Iya. Cuma PT ini kan Sulawesi Selatan berarti ada pusatnya di Jakarta ya? Ada. Kalau di setiap provinsi ada PT? Iya, di setiap provinsi walaupun belum semua. Ya, dari PT yang terbentuk se-Indonesia kalau nggak salah ya kurang lebih 21. Kalau Masjid Cenghonya tadi sekitar 18-19 ya seluruh sudah. Indonesia Iya, seluruh Indonesia kita. Dan ini ada bertambah terus gitu. Bertambah terus. Iya. Satu lagi ini Pak. Kalau saya lihat di sini kan juga pembina Asosiasi Masjid Kampus Indonesia. Ini terlibat juga sebagai dosen aktif juga. Iya, karena sebagai dosen. Bagaimana maksudnya nih Pak? Jadi kita ada namanya AMKI, Asosiasi Masjid Kampus Indonesia. Jadi masjid-masjid yang ada di kampus itu, ada asosiasinya se-Indonesia. Iya. Ini ketua umumnya Prof. Hermawan Dipojono ya. Beliau, dan kebetulan waktu itu 10 tahun lalu ya kalau nggak salah ya. Kami muktamar sana, saya diangkat jadi pertamanya sebagai koordinator dan ketua AMKI se-Sulawesi bahkan. Se-Sulawesi. Nah, kita bentuk beberapa, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Tenggara semua. Nah, sampai di kampus-kampus. Ya, kampus-kampus sekarang sebagai pembina. Pembina AMKI Sulawesi Selatan. Yang terakhir, Pak Sulaiman. Ini masjid kampus kan banyak juga yang kita tahu bahwa banyak juga ada yang terdeteksi lah kira-kira begitu ya. Ada yang terdeteksi bibit-bibit yang dianggap radikal. Iya, dianggap radikal lah begitu. Itu bagaimana itu Pak? Ya bisa saja ada ya. Itu karena pemahaman yang terlalu ekstrim dalam tanda petik, dia memahami ayat tertentu saja, tidak memahami ayat secara keseluruhan.
Dan apalagi ya namanya kampus juga terbuka ya, banyak dari mana-mana. Nah, sesungguhnya justru kita di AMKI ini apa ya, ingin menampilkan Islam yang rahmatan lil alamin, termasuk di PT ya, PT Cheng Ho ya. Jadi itu alhamdulillah khususnya di Unhas kita menyambut ini seruan dari siapa? Pak Kemenristek Dikti. Yaitu Nusantara Mengaji. Kita ada gerakan Unhas mengaji dulu pertama kali itu oleh Prof Diwia, rektor, Ibu Rektor Unhas ya. Itu mencanangkan ini gerakan Unhas mengaji dan sholat berjamaah, GUMS namanya, dan itu sudah berjalan 7 tahun. Lebih dulu sebenarnya dari apa yang dicanangkan oleh Kemenristek Dikti, itu Nusantara Mengaji. Alhamdulillah dapat sambutan dan itu jalan. Saya diamanahkan sebagai ketuanya. Iya. Jadi Pak Soleman ini spesialis ketua juga ini saya lihat ketuanya di sini. Sahabat Uki, sesi 1 bersama Pak Sulaiman Gossalam kita akhiri. Banyak hal yang bisa kita dapatkan. Pertama soal masjid Panglima Cheng Ho, juga bagaimana kegiatan-kegiatan masjid di kampus. Sampai ketemu di sesi kedua. Terima kasih.